צצים אתגרים חדשים. Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah ancaman besar yang kembali mengguncang Timur Tengah. Saat langit Iran terlihat tenang, Israel justru menyatakan siap melancarkan serangan ketiga dengan kekuatan yang lebih besar. Apakah ini hanya tekanan politik, atau tanda bahwa hitungan mundur menuju perang baru sebenarnya telah dimulai? Di balik serangan Amerika, pertahanan Iran yang melemah, dan pergerakan militer Israel, tersimpan skenario yang jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 9 Juli 2026, suasana di pangkalan udara Hadzerim terlihat seperti upacara militer biasa. Para penerbang baru berdiri rapi, pesawat tempur berjajar di landasan, dan pejabat tinggi Israel menyampaikan pidato di hadapan kamera. Namun dari tempat itulah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan pernyataan yang membuat ketenangan kawasan terasa seperti hitung mundur. Katz menyatakan bahwa militer Israel tetap berada dalam kondisi siaga dan siap melanjutkan kampanye terhadap Iran dengan kekuatan yang lebih besar. Ia juga menyinggung kesiapan untuk kembali merebut keunggulan udara dan menghilangkan ancaman yang dianggap membahayakan Israel. Dalam pernyataan yang sama, Katz menyebut kemungkinan operasi untuk ketiga kali. Istilah ketiga kali memiliki makna penting. Putaran pertama dimulai pada 13 Juni 2025 ketika Israel melancarkan serangan besar terhadap fasilitas nuklir, lokasi misil, pertahanan udara, ilmuwan, dan komandan senior Iran. Pertempuran itu berlangsung selama 12 hari sebelum gencatan senjata diberlakukan pada 24 Juni 2025. Putaran berikutnya dimulai pada 28 Februari 2026. Israel dan Amerika Serikat kembali menyerang Iran dengan alasan mencegah pemulihan kemampuan nuklir dan risil Teheran. Kampanye itu berkembang menjadi konflik panjang, disertai serangan balasan, tekanan ekonomi, dan pernegosiasi yang terus berubah arah. Karena itu, ancaman Katz pada 9 Juli 2026 bukan ucapan yang berdiri sendiri. Israel telah menunjukkan 2 kali bahwa mereka bersedia menerbangkan pesawat tempur jauh ke wilayah Iran. Pernyataan baru tersebut muncul tepat ketika tekanan Amerika terhadap Teheran sedang meningkat. Pada 7 Juli 2026, 3 kapal komersial dihantam proyektil ketika melintasi kawasan Selat Hormuz. Salah satu pengangkut gas alam cair Qatar mengalami kebakaran, sementara kapal lain dilaporkan mengalami kerusakan. Amerika menuduh Iran bertanggung jawab dan menyebut serangan itu sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan pelayaran. Pada malam yang sama, pasukan Amerika melancarkan serangan terhadap sekitar 80 sasaran militer Iran. Lebih dari 60 kapal kecil Garda Revolusi ikut menjadi target. Radar pantai, pertahanan udara, fasilitas drone, gudang misil, dan jaringan logistik berada di daftar sasaran. Gelombang berikutnya datang pada 8 Juli 2026. Sekitar 90 sasaran tambahan dihantam. Dalam 2 hari, jumlah target mencapai sekitar 170 lokasi. Tekanan ini memaksa Iran menyebarkan pertahanan, memindahkan aset penting, dan mempertahankan kesiapan di banyak titik sekaligus. Iran membalas pada 9 Juli 2026 dengan misil dan drone yang diarahkan ke fasilitas militer Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Qatar. Konflik yang semula berpusat di sekitar Iran dan Selat Hormuz mulai bergerak menuju jaringan pangkalan Amerika di kawasan Teluk. Di tengah tekanan tersebut, Israel memilih untuk tidak diam. Pernyataan Katz menunjukkan bahwa Tel Aviv ingin mempertahankan kebebasan bertindak bahkan ketika Washington masih membuka jalur perundingan. Bagi Iran, kesepakatan dengan Amerika belum tentu menutup ancaman dari Israel. Sehari sebelumnya, pada 8 Juli 2026, Benjamin Netanyahu kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki kemampuan nuklir yang dapat mengancam negaranya. Sikap itu memperlihatkan perbedaan penting.
Amerika masih dapat menggunakan negosiasi sebagai alat tekanan, sedangkan Israel mempertahankan pilihan militer sebagai jalan terpisah. Teheran kini harus membaca dua pusat keputusan yang tidak selalu bergerak dengan tempo, prioritas, dan kepentingan yang sepenuhnya sama. Pada 9 Juli 2026, istilah keunggulan udara yang disampaikan Israel Quds mengisyaratkan tahapan operasi yang jauh lebih rumit daripada sekedar mengirim pesawat tempur. Sebelum menembus wilayah Iran, Israel harus memastikan jalur menuju sasaran tidak dipenuhi ancaman yang dapat mengganggu penerbangan, pelacakan, dan penyerangan. Langkah pertama biasanya diarahkan kepada sistem yang membuat Iran mampu melihat serangan dari kejauhan. Radar pengawasan berfungsi menemukan pergerakan pesawat. Pusat komando mengolah informasi itu. Jaringan komunikasi meneruskannya kepada unit pertahanan udara. Peluncur rudal kemudian mencoba mengunci sasaran. Jika rantai tersebut diputus, setiap bagian akan bekerja sendiri dan kehilangan kecepatan merespons. Serangan Amerika pada 7 dan 8 Juli 2026 telah menekan lapisan itu. Radar pantai, pertahanan udara, penyimpanan rudal, fasilitas drone, kemampuan angkatan laut, dan jaringan logistik ikut dihantam. Tekanan tersebut tidak otomatis membuat langit Iran sepenuhnya terbuka, tetapi dapat menciptakan celah yang sebelumnya lebih sulit dimanfaatkan. Dalam operasi lanjutan, sasaran awal Israel mungkin bukan fasilitas nuklir utama. Target pertama dapat berupa radar bergerak yang masih aktif, pusat komando cadangan, pangkalan udara cadangan, gudang rudal tersembunyi, dan baterai pertahanan yang selamat dari serangan Amerika. Israel tidak perlu menghancurkan seluruh sistem Iran, cukup membuka koridor sempit agar pesawat dapat bergerak lebih jauh. Namun ada sasaran yang nilainya melebihi beton, baja, dan mesin. Sasaran itu adalah manusia yang memahami cara menghidupkan kembali sistem yang rusak. Pada 13 Juni 2025, serangan Israel tidak hanya menghantam lokasi militer dan nuklir. Sejumlah ilmuwan, komandan senior, dan tokoh yang terlibat dalam jaringan pertahanan Iran juga menjadi sasaran. Pola tersebut menunjukkan bahwa Tel Aviv memperhitungkan pengetahuan sebagai bagian dari kekuatan tempur. Bangunan dapat dibangun kembali, peralatan dapat dibeli melalui jalur baru, rudal dapat diproduksi di fasilitas berbeda. Akan tetapi pemulihan akan berlangsung lebih lambat ketika perancang, operator, teknisi, dan pengelola jaringan tidak lagi tersedia. Karena itu, operasi berikutnya mungkin memusatkan perhatian pada ilmuwan nuklir, perancang rudal, operator radar, komandan garda revolusi, pengelola pengadaan, serta teknisi yang mengetahui lokasi cadangan. Orang-orang tersebut tidak selalu muncul di media. Mereka dapat bekerja tanpa seragam, kendaraan dinas, atau jadwal tetap. Iran tentu memahami ancaman ini. Setelah serangan Juni 2025 dan kampanye yang dimulai pada Februari 2026, Teheran memiliki alasan untuk memecah produksi, memindahkan peralatan, membatasi komunikasi elektronik, serta menyembunyikan tenaga ahli di lokasi yang sulit dipantau. Langkah itu membuat operasi Israel semakin bergantung pada intelijen manusia, penyadapan komunikasi, dan pengawasan pergerakan. Disinilah kemungkinan kerjasama diam-diam Amerika dan Israel mulai terlihat. Belum ada bukti resmi mengenai pembagian tugas, namun kemampuan keduanya memang berbeda. Amerika memiliki daya hancur besar untuk menghantam sasaran terbuka dalam jumlah banyak. Israel memiliki pengalaman memburu lokasi sensitif dan tokoh tertentu yang membutuhkan informasi sangat rinci. Amerika melemahkan bagian luar pertahanan Iran, kemudian Israel dapat memusatkan serangan pada pusat kendali, laboratorium tersembunyi, jalur pengadahan, dan jaringan manusia yang menjaga kemampuan Iran tetap hidup. Urutan waktunya menambah bobot dugaan tersebut. Serangan Amerika pada 170 sasaran pada 7 dan 8 Juli 2026. Sehari kemudian, Israel menyatakan siap kembali merebut keunggulan udara dengan kekuatan lebih besar. Jika pola itu memang disengaja, serangan Amerika bukan menjadi penutup, melainkan pembuka jalan menuju operasi yang lebih sempit, lebih rahasia, dan jauh lebih sensitif. Fokusnya bukan lagi sekedar merusak fasilitas, melainkan memperlambat kemampuan Teheran membangun kembali seluruh arsitektur militernya dari dalam. Setelah serangan Amerika pada 7 dan 8 Juli 2026, Iran memasuki fase yang lebih rumit daripada sekedar menghitung kerusakan. Teheran harus memperbaiki radar, memulihkan komunikasi, memindahkan rudal yang tersisa, melindungi pusat komando, dan menjaga jalur logistik tetap berjalan.
Semua itu harus dilakukan ketika tekanan dari luar belum berhenti. Semakin banyak sistem yang diaktifkan, semakin mudah pergerakannya dipantau. Namun semakin banyak sistem yang dimatikan, semakin lebar pula ruang yang dapat digunakan lawan. Iran dipaksa memilih antara terlihat atau kehilangan kewaspadaan. Ancaman Israel pada 9 Juli 2026 memperbesar tekanan tersebut. Tanpa menjatuhkan bom, Tel Aviv sudah memaksa Iran menjaga radar tetap aktif, menyiagakan pesawat pencegat, memindahkan baterai pertahanan udara, dan mengubah lokasi pejabat dan ilmuwan penting. Setiap langkah menguras bahan bakar, tenaga, waktu, dan konsentrasi. Tekanan seperti ini dapat berlangsung lama, tetapi tidak selamanya efektif. Jika ancaman terus diucapkan tanpa tindakan, Iran akan mulai mengenali pola. Teheran dapat membangun sasaran palsu, menyebarkan radar bergerak, memindahkan pusat kendali, dan menutup jalur informasi yang diduga telah disusupi. Karena itu, ucapan mengenai serangan ketiga juga menciptakan beban bagi Israel. Setelah Katz menyebut keunggulan udara, Iran memperoleh petunjuk mengenai kemungkinan tahapan operasi berikutnya. Unsur kejutan tidak lagi hanya bergantung pada arah serangan, melainkan pada waktu, target, dan urutan penghancuran. Israel dapat memilih sasaran yang tidak diperkirakan. Iran mungkin menunggu serangan terhadap fasilitas nuklir besar, sementara pesawat Israel justru memburu pusat komunikasi cadangan. Pertahanan dapat dipusatkan di sekitar Teheran dan Isfahan, sementara koridor serangan dibuka melalui pesisir yang baru dihantam Amerika. Waktu menjadi faktor paling menentukan. Jika Israel terlalu cepat, operasi itu dapat terlihat sebagai upaya memperluas perang ketika Washington masih membuka jalur diplomasi. Namun jika terlalu lama menunggu, Iran akan memperoleh kesempatan memperbaiki radar, menyembunyikan gudang rudal, dan membangun jaringan komando baru. Pada 10 Juli 2026, Amerika masih menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran dapat dilanjutkan. Situasi ini membuat Israel harus menghitung dampak politik dari setiap serangan. Tel Aviv membutuhkan alasan yang cukup kuat agar operasi baru tidak terlihat sebagai tindakan sepihak tanpa pemicu. Pemicu itu dapat muncul dari satu serangan rudal Iran, satu aktivitas mencurigakan di fasilitas nuklir, satu pengiriman komponen strategis, atau satu insiden besar di Selat Hormuz. Kesalahan kecil juga dapat menghasilkan akibat besar. Operator radar dapat membaca pesawat salah, komandan lapangan dapat bertindak tanpa persetujuan penuh, kapal sipil dapat kembali menjadi sasaran. Iran menghadapi dilema yang sama berbahayanya. Tidak membalas dapat merusak wibawa pemerintah. Membalas terlalu keras dapat memberi Israel alasan yang dibutuhkan. Setiap keputusan harus menjaga keseimbangan antara kekuatan, kehormatan, dan risiko perang yang lebih luas. Di tengah situasi ini, persiapan militer dan diplomasi kemungkinan berjalan bersamaan. Pesawat tetap disiapkan ketika diplomat berbicara. Daftar sasaran terus diperbaharui saat mediator mencari jalan keluar. Jalur penerbangan dipetakan, meskipun keputusan akhir belum diumumkan. Hingga 11 Juli 2026, belum ada pengumuman resmi bahwa Israel memulai operasi udara baru terhadap Iran. Namun pertahanan Iran belum pulih sepenuhnya, tekanan Amerika masih berlangsung, dan pernyataan Katz telah mengubah masa tenang menjadi ruang tunggu yang penuh kewaspadaan. Dalam keadaan seperti ini, ketenangan bukan tanda berakhirnya konflik. Ketenangan hanya menjadi jeda ketika kedua pihak menghitung resiko, memindahkan kekuatan, dan menunggu pemicu yang dapat mengubah ancaman menjadi serangan nyata dalam waktu singkat. Langit Iran mungkin masih terlihat tenang, tetapi ketenangan itu belum tentu berarti ancaman telah berakhir. Di balik radar yang terus menyala, jalur diplomasi yang belum pasti, dan kekuatan militer yang tetap disiagakan, Israel dan Iran sedang menghitung langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Serangan ketiga belum dimulai, namun setiap pemulihan pertahanan Iran, setiap pergerakan rudal, dan setiap insiden baru di kawasan dapat mengubah ancaman menjadi operasi nyata. Dalam konflik seperti ini, perang tidak selalu dimulai ketika bom pertama dijatuhkan. Perang bisa dimulai ketika daftar sasaran disusun, jalur penerbangan dipetakan, dan satu pemicu mulai ditunggu. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.